Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film horor komedi Indonesia yang seram tapi bikin ngakak. Salah satu genre yang bisa dibilang sangat bertolak belakang tapi sangat direkomendasikan untuk ditonton adalah genre horor komedi. Saat menonton dua genre digabung menjadi satu, kita sebagai penonton akan dibuat tegang dan takut. Namun di beberapa momen akan tertawa terbahak-bahak hingga mengeluarkan air mata bahagia. Jika sedang mencari rekomendasi film horor komedi, simak rekomendasi film yang sudah Mimin siapin ya. Film ini dibintangi oleh Tora Sudiro, Wulan Guritno, Gary Iskak, Opi Bakhtiar, dan Annette Edwarda sebagai pemeran utamanya. Tak hanya sebagai aktor, Tora Sudiro juga merangkap sebagai sutradara bersama Giri Pratama. Mengisahkan sebuah tim pembasmi hantu bernama Pengusir Setan Tanpa Kekerasan, tim ini terdiri dari Sigit, Alexandra, dan Genjing. Berkat kemampuan Sigit yang bisa melihat hantu, ketiganya mempergunakannya untuk meraup kekayaan. Namun rencananya tidak berjalan lancar karena mereka harus berhadapan dengan hantu kejam dan sangat menakutkan. Dari dulu. Pijit sama bujur mau? Bukannya yang lebih tua itu, tapi yang lebih berpengalaman. Halo, pengusir setan tanpa kekerasan, ada yang bisa bantu? Lukisannya kok jelek amat sih. Urusan industri. Masih dari Disney Hotstar, film bergenre horor dan komedi lainnya yang bisa kamu tonton adalah Pelukis Hantu. Film ini diproduksi oleh MD Pictures dan jadi debut pertama bagi komika populer Arie Kriting sebagai seorang sutradara. Filmnya bakalan dibintangi oleh deretan aktor populer, mulai dari Ge Pamungkas, Mitchell Judith, Jenny Chao, dan Rebecca Klopper. Filmnya mengisahkan seorang pelukis bernama Tutur yang diberikan tawaran melukis hantu di sebuah acara televisi bertema horor. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, Tutur menerima tawaran tersebut. Ternyata dari sinilah Tutur tahu kalau ia benar-benar bisa melihat hantu. Bahkan Tutur berusaha berkomunikasi dengan sosok kuntilanak yang dilihatnya. Sebenarnya apa yang disampaikan hantu itu? Oleh Ki Tutur Adi Putra. Kalau dia sudah beristirahat dengan tenang, tapi kalau masih gentayangan, itu artinya Manusia tidak bisa. di sekolah yang lebih murah. Ghostwriter bercerita tentang Naya yang berprofesi sebagai penulis novel. Cerita bermula saat Naya menemukan sebuah diary di rumah yang dia tinggali. Sebab desakan berbagai hal termasuk ekonomi, Naya berhasil dibujuk untuk menulis novel dari diary tersebut. Ternyata diary itu ada penunggunya, yaitu sesosok hantu bernama Galih yang diperankan Ge Pamungkas. Galih merasa Naya sudah lancang mengambil diary tersebut tanpa izin. Lalu bagaimana interaksi menyeramkan sekaligus konyol yang terjadi antara keduanya? Bagaimana juga Naya berhadapan dengan hantu-hantu lain dalam rumah tua yang dia tinggali? Anda harus menyaksikannya sendiri. Yul pilih aja di rumah tanya pesetan. Hantu itu kudu diusir sama orang yang lebih kuat. Gue pengen minta izin sama lo untuk nulis kisah hidup lo jadi novel. Dengan satu syarat, gue nggak mau ada dramatisasi yang berlebihan. Mau coba nulis? Orang kalau jatuh cinta itu kan dari mata turun ke hati. Lah ini kan setan. Apa yang bikin dia jatuh hati? Akhlaknya mungkin. Ini naskah, kenapa nggak direvisi? Diubah. Ibunya dibikin lebih sadis gitu. Kamu tumben nggak kerja di rumah? Lagi mau menghindar dulu dari Galih. Galih. Nah, kok gue begini sih? Kalau Gali bantuin boleh, kalau aku jelas enggak. Spesial banget sih Gali ini. Galih tuh hantu, Vin. Kembalikan! Hantu baru mengisahkan tentang seorang hantu bernama Sasa. Ia korban salah sasaran hingga harus meninggal dalam kecelakaan mobil. Namun arwah Sasa ternyata tidak mengetahui bahwa dirinya sudah meninggal. Akhirnya ia pun kembali ke rumah seperti biasanya.
Perubahan pada diri Sasa sempat membuat adik-adiknya mengira Sasa dirasuki roh jahat. Berbagai cara mereka lakukan untuk mengembalikan Sasa seperti semula. Di sisi lain, terdapat dua hantu yang berdiam di pohon besar di rumah Sasa, yakni Bowo dan Borjong, yang mengetahui bahwa Sasa sudah meninggal. Selain mereka berdua, pembantu rumah tangga Sasa, Mbak Nana, juga mengetahui bahwa Sasa sudah meninggal. Mbak Nana pun berusaha untuk menyadarkan Sasa bahwa ia sudah meninggal dan mengajari bagaimana cara menjadi hantu baru. Mbak Nana memiliki indera keenam sehingga ia sudah tidak kaget dengan dunia spiritual. Suatu hari nyawa kekasih Sasa dan adik-adiknya dalam bahaya. Ia pun berusaha melindungi orang-orang yang ia sayangi dengan cara apapun sebelum kembali ke alamnya. Walaupun dengan wujud yang kalian gak bisa sentuh aku lagi. Mati sebenarnya. Film ini mengisahkan tentang kehidupan Kresna yang ditemani oleh para hantu di kehidupan sehari-harinya. Sebelumnya, ia mengalami perjalanan hidup yang sulit sehingga membuat Kresna membulatkan tekad untuk bunuh diri. Namun, karena satu dan lain hal, ia akhirnya gagal melakukan bunuh diri. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal, ternyata Kresna malah diikuti oleh 4 hantu dengan karakter yang berbeda-beda. Keempat hantu tersebut Kuatno yang memiliki sifat genit meski sudah tua. Kemudian Bima hantu sopir angkot perokok berat, Lita hantu yang paling sensitif, dan Cika hantu anak-anak. Saat pertama kali diikuti oleh hantu, Kresna merasa tidak nyaman. Bahkan, ia marah dan emosi dengan segala tingkah hantu-hantu tersebut. Hingga akhirnya Kresna mengetahui keempat hantu tersebut akan pergi jika ia memenuhi permintaan masing-masing dari mereka. Karena terganggu dengan keberadaan hantu-hantu tersebut dan merasa tidak berdaya, akhirnya Kresna menuruti semua permintaan mereka. Namun di perjalanan misi memenuhi permintaan para hantu, Kresna menemukan perempuan yang ia cinta, Suster Linda. Suster Linda yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat hantu membuatnya kebingungan ketika berkomunikasi dengan Kresna yang kerap diganggu oleh hantu-hantu yang mengikutinya. Sembarangan sama manusia harus kelihatan misterius. Kalau kalian emang butuh gua, tolong kasih tahu gua sekarang. Aromaterapi. Film ini bercerita tentang 3 sahabat yang meninggal setelah menjadi korban tabrak lari. Padahal mereka merupakan para pemuda yang sedang meniti karier sebagai grup band. Apa yang terjadi saat mereka harus menerima kenyataan menjadi pocong sebelum impian terwujud? Ya, mereka berusaha pasrah. Mereka bertiga juga menerima ramuan jamu dari Suster Ngesot agar bisa menampakkan diri kepada manusia. Mereka punya tujuan untuk meneror pelaku tabrak lari yang menghilangkan nyawa mereka. Film ini terbilang lucu, terutama soal penampilan para pocong yang tak biasa. Ya, Joshua Suherman sebagai salah satu pocong cukup menarik karena mengenakan kacamata besar berwarna hijau. Bencong! Ayo, wani piro? Apa-apa mulutmu? Pin, kok jadi kayak gini, Pin? Kenapa? Ada sesuatu ini masuk dalam pantatku. Panas! Udah punya teman pocong 2 makin koplok, sayang. Makin gila, lagi gila, bagaikan liburan pernah tahan. Makin gila, lagi. SP itu apa? Super pocong. Beneran, tapi kira bercanda tadi. Dalam Reuni Z, kamu tidak akan menemukan sosok hantu lokal Indonesia yang nyeremin. Justru film garapan Monty Tiwa ini mengisahkan sebuah sekolah yang diserang oleh virus zombie. Film bergenre horor dan komedi ini dibintangi deretan aktor papan atas Indonesia. Mulai dari Soleh Solihun, Tora Sudiro, Ayushita, Dinda Kanya Dewi hingga Cassandra Lee didapuk sebagai pemeran utamanya. Semua ini berawal ketika angkatan 97 SMA Zenit diundang ke acara Reuni Akbar. Acara yang awalnya dipenuhi kebahagiaan malah terasa mencekam karena tiba-tiba saja beberapa siswa berubah jadi zombie. Semua orang panik dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Kira-kira bisakah para alumni dan siswa SMA Zenit keluar dengan selamat?
John Cena. Benar-benar yakin. Ghostwriter 2 menjadi salah satu film horor komedi Indonesia yang tidak boleh kamu lewatkan begitu saja. Disutradarai oleh Muhadli Aco, filmnya masih dibintangi oleh Tatiana Saphira, Deiva Mahendra, Widyawati Sopiaan, Andy Arfian, dan Mo Iqbal Sulaiman. Filmnya mengisahkan Naya yang berusaha menerima kenyataan kalau sang tunangan Vino sudah meninggal. Bahkan Vino menjadi hantu gentayangan karena masih ada masalah di dunia yang belum terselesaikan. Ternyata Vino harus membantu hantu lain bernama Siti, yaitu mantan penggemarnya. Siti nekat pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai asisten Vino, namun ia malah terjebak di geng penjualan manusia. Siti meminta Vino dan Naya untuk mencarikan putrinya yang hidup dengan suaminya yang kasar. Terus kita videoin, jadi konten. Kamu butuh ghostwriter kan? Aku aja. Aku bisa bikin daftar isi. Ini dia Dul, cinta mati. Cowoknya sudah mati tapi dia masih terjaga ceweknya. Keren. Keren apaan? Ini mah cowok goblok. Jadi Anaya mau ke Lampung buat bantuin Mbak Siti. Ya mau nggak mau. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Orang-orang bakal ngecap kamu sebagai paranormal beneran loh. Udah cukup, kita dari tadi muter-muter nggak jelas. Aku bilang kembali.